Baik, izinkan saya share screen. Sedikit mengingatkan kembali tadabbur dalam Al-Quran. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini menjadi semangat kita semuanya, mudah-mudahan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan untuk anak-anak kita, untuk kemajuan pendidikan anak kita, mudah-mudahan ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak nanti di Yaumul Mahsyar kita mampu menjawab bahwa ini adalah bagian ikhtiar kita untuk menjaga daripada amanah yang Allah berikan dari anak-anak kita. Untuk agenda kita kegiatan pada siang hari ini ada beberapa agenda. Pertama, kita akan bedah visi dan misi serta tujuan, kemudian evaluasi diri sekolah melalui raport mutu sekolah tahun 2022, posting agenda kegiatan 1 tahun pelajaran, rencana anggaran sekolah, dan MOU komite dan sekolah. Inilah mungkin sedikit, kita tidak perlu lama, mudah-mudahan ini bisa selesaikan dengan cepat. Untuk yang pertama, visi dan misi. Sebagai pengantar mungkin kenapa ini perlu kami sampaikan. Pertama, karena ini sudah terbentuk komite yang baru, dan ini perlu kami sampaikan supaya masukan-masukan ataupun ada hal-hal yang mungkin perlu diberikan sumbangsi masukan pemikiran dari ayah dan bunda, orang tua, ini mungkin bisa disampaikan. Dari visi, terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah, hafiz Al-Quran, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan mandiri melalui terciptanya profil pelajar Pancasila. Ini visi. Adapun misinya, eh, maaf, ini misi ya, mestinya bukan visinya juga. Mestinya ini misi. Melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, melahirkan peserta didik yang hafal minimal 3 juz Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan cinta kepada bangsa dan negaranya. Ketiga, mengembangkan sistem pendidikan yang bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi yang terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Yang keempat, melaksanakan pendidikan yang dapat menggali dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dari calon peserta didik. Kelima, membimbing dan mendorong peserta didik agar mampu bersaing secara global sehingga dapat hidup berdampingan dengan anggota masyarakat bangsa lain. Yang keenam, memberikan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan. Ketujuh, mewariskan dan mengembangkan budaya Melayu yang bersendikan syariat. Dan kedelapan, membudayakan literasi melalui intrakurikuler dan proyek profil pelajar Pancasila. Sedangkan tujuan, ada 20 karakteristik yang menjadi tujuan dari visi misi tersebut. Dari 1 sampai ke 20, saya kira ini mungkin ayah dan bunda sudah melihat, tidak perlu kita bacakan kembali. Kemudian berikutnya, masalah evaluasi diri sekolah. Nah, ini menjadi kenapa kita perlu sampaikan bahwa evaluasi ini selain daripada PR kami sebagai penyelenggara pendidikan, ini juga menjadi PR kita bersama, kira-kira apa yang bisa kita upayakan untuk membenahi daripada pendidikan kita, terutama di SMA Saint Hafiz Islamic Center, melalui peran kita masing-masing. Peran kami sebagai pendidik, peran ayah dan bunda, bapak ibu sebagai eh, orang tua, kemudian sebagai mitra, kemudian peran yayasan, serta peran ibu pengawas dalam memajukan pembelajaran, terutamanya di SMA Saint Hafiz Islamic Center. Nah, kalau dilihat dari hasil raport pendidikan sekolah kita ini, untuk kemampuan numerasi ini masih dikatakan walaupun naik dari tahun 2002, tapi ini masih kuning, masih dalam kategori belum baik. Nah, ini juga menjadi catatan kami. Dan juga yang berikutnya adalah kualitas pembelajaran yang meskipun ini juga naik dari tahun 2022,
ini juga masih kuning. Ada dua poin ini yang mungkin akan menjadi titik tekan kami dalam memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas pembelajaran di SMA Saint Hafiz Islamic Center. Nah, dari kedua tersebut tentu kita eh, dari kedua hal ini tentu kita membuat program-program, beberapa program yang mudah-mudahan ini bisa mengcover ataupun bisa meningkatkan kembali daripada kemampuan numerasi dan juga kualitas pembelajaran di SMA Saint Hafiz. Berikutnya, berkenaan dengan 7 rencana program unggulan yang sudah kita canangkan. Pertama ada tahsin dan tahfiz Al-Quran, kemudian pengembangan sains dan teknologi, hard skill dan soft skill, pembelajaran literasi dan numerasi, international edutrip, pengembangan bahasa dan siswa siap guna. Jadi ada tujuh kegiatan ataupun program unggulan yang akan kita eh, jalankan di tahun pelajaran 2023-2024. Pertama untuk tahfiz Al-Quran ini sudah berjalan ya. Kemarin kita sudah juga ketika pemilihan pemilihan komite ini sudah kita sampaikan bahwa sekarang ada dua program untuk tahfiz, ada reguler dan juga ada takhusus. Dan mungkin ayah bunda sebagian ada yang mendapatkan WA dari sistem itu adalah dari sistem kita yang ketika sudah diinput progres tahfiz ananda kita, maka dia akan sudah otomatis akan akan menginformasikan kepada ayah dan bunda tentang capaian pembelajaran tahfiz ananda di sekolah. Kemudian yang berikutnya pengembangan sains dan teknologi. Nah ini insya Allah ada beberapa program yang akan kita jalankan. Pertama ada Science Day. Insya Allah ini akan kita adakan pada bulan eh, November, sekitar tanggal 3 November. Nah konsepnya ini adalah bahwa Science Day ini nanti mereka akan membuat sebuah semacam pameran, pameran tentang sains, pameran praktikum lah bahasanya, praktikum sains. Kemudian di situ juga nanti ada bazar dan ayah dan bunda akan dilibatkan untuk datang ke sekolah melihat daripada pameran tersebut dan juga beberapa sekolah nanti akan kita undang berkenaan masalah sains. Nah, jadi mereka akan menyampaikan, mendemonstrasikan dan juga memperagakan hal-hal yang berkenaan dengan sains sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, di tanggal itu juga insya Allah akan ada seminar karya tulis ilmiah. Eh, ini kita akan laksanakan di pagi hari sebelum kegiatan sebelum kegiatan pameran sains. Jadi kita akan mengundang pemateri dari kampus untuk memberikan seminar tentang karya tulis ilmiah. Harapannya setelah kegiatan seminar karya tulis ilmiah ini, Ananda kita mampu membuat semacam karya tulis ilmiah untuk yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap keilmiahannya. Dan juga ada kegiatan Olimpiade Sains, baik itu yang dari nasional, tingkat kabupaten, sampai kepada provinsi dan juga nasional, serta beberapa olimpiade yang diadakan dari UNRI. Nah, dari UNRI, dari beberapa universitas, insya Allah ini akan kita akomodir. Nah, untuk menunjang pembelajaran sains, ini kita sudah petakan siapa-siapa saja yang berminat dan juga memiliki kemampuan untuk di bidang sains. Dan insya Allah nanti akan kita rembukan dengan orang tua. Kira-kira seperti apa? Apakah ingin lebih intens atau cukup di sekolah atau seperti apa? Nanti akan masing-masing guru pembinanya akan membuat atau mengumpulkan kepada anak-anak kita dan juga orang tuanya. Kemudian berikutnya ada hard skill dan soft skill. Nah, ini yang mungkin sekali lagi ini menjadi kontrak ataupun MOU kita antara sekolah dengan orang tua. Kami berharap bahwa kegiatan hard skill dan soft skill ini mampu juga dikontribusikan dari orang tua. Di bulan November ini kami ingin mengadakan pelatihan agrikultura ataupun pertanian. Insya Allah baik di sekolah maupun kami akan bekerjasama dengan dinas pertanian untuk pelatihan agrikultura. Walaupun hanya nanam kangkung ataupun bayam, ya mungkin paling tidak mendapat penyuluhan.
Nah, di Januari kami berharap ini ada dari ayah dan bunda yang bisa memberikan soft skill ini ataupun hard skill. Apakah soft skill ataupun hard skill. Ini bentuknya seperti apa? Mungkin nanti di ayah dan bunda bisa rembuk lah, bisa rembuk. Di Februari kami akan undang alumni, kemudian di Maret ini juga insya Allah akan kami harapkan dari ayah dan bunda, orang tua yang akan menyampaikan, melatih soft skill ataupun hard skill di SMA Center Visamen Center. Kemudian kegiatan berikutnya ada pembelajaran literasi dan numerasi. Maaf, ini ada kesalahan. Untuk untuk literasi dan numerasi, ini pembiasaan kita kita lakukan, Bapak Ibu, untuk kegiatan literasi dan numerasi, pembiasaan membaca buku dan resensi ini kita adakan setiap hari Jumat. Jadi mereka akan meresensi buku yang sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompok mentoring dan mereka akan menyampaikan di situ. Ini untuk pembelajaran literasi dan numerasi. Sedangkan untuk international trip ataupun field trip ini sesuai dengan jadwal Oktober nanti insya Allah di kelas 12, kemudian Februari kemungkinan kelas 11, dan Januari atau Februari nanti yang kelas 10. Terus berikutnya untuk pengembangan bahasa, English Camp, kemungkinan itu adalah Desember, kemudian untuk English Day itu 2 hari ya, Selasa dan juga Rabu. Nah, ini untuk English Day ini sudah berjalan, English Camp nanti akan kita upayakan. Kemudian berikutnya adalah siswa siap guna. Nah, ini melatih kepemimpinan. Ya, maaf. Ini juga untuk kegiatannya insya Allah akan kita adakan di Desember. Ya, perkiraan antara November dengan Desember untuk SSG. Nah, berikutnya ini 7 kegiatan yang sudah kita canangkan untuk dilaksanakan di tahun 2023-2024. Nah, untuk eh, RKA ataupun anggaran ini sekilas dulu nanti akan saya beberkan satu persatu daripada mata anggarannya. Di RKA kita di Bosnas itu ada 373.500 kurang 01. Kemudian di Bosda ada 54 juta dan Bos Kinerja ini ada 45 juta. Nah, untuk estimasinya di Bos di Bos Pusat ini bisa kelihatan ya Bunda, Bapak Ibu, Ustaz, kelihatan Bu ya. Kelihatan. kelihatan. Nah, ini untuk RKA-nya di tahun 2023 ini di antara untuk pembiayaannya ada pelaksanaan administrasi sekolah sekitar 18 juta dan seterusnya. Total keseluruhan itu eh, untuk 1 tahun ini 373.500. Ini dari bos pusat atau bos ataupun Bosnas. Nah, memang ini sudah disahkan ya di RKAS, sudah disahkan, dan sekarang untuk pembelanjaan kita sudah melalui Siplah. Jadi kita sudah melalui Siplah untuk pembayaran pembelian yang berkenaan dengan operasional sekolah itu sudah kita siplahkan. Dan juga selain daripada Siplah kita juga untuk pembayaran beberapa tenaga honor yang dibiayai oleh Bosnas, oleh sekolah, ini juga sudah kita menggunakan langsung non tunai, artinya menggunakan CMS Bank Riau. Jadi ini insya Allah digitalisasi daripada sekolah ini sudah kita jalankan. Termasuk juga Arkas. Arkas ini kita sudah membuat RK ini sudah menggunakan aplikasi Arkas. Nah, untuk Bosda juga demikian. Untuk Bosda itu ada 54 juta dan juga ini sudah kita arkaskan. Ada arkas yang diatur oleh kementerian untuk penggunaan Bosda. Dan kita juga dapat bos kinerja. Ini bos kinerja untuk ini khusus diberikan kepada sekolah penggerak. Jadi alhamdulillah ini sudah tahun ketiga kita mendapatkan bos kinerja. Nah, bos kinerja ini
memang kita gunakan untuk proyek profil pelajar Pancasila pembelajaran kurikulum Merdeka dan juga pengembangan kualitas pembelajaran oleh guru. Nah, untuk pengembangan kualitas pembelajaran guru ini, insya Allah di bulan September dan juga Oktober nanti akan kita mengadakan pelatihan kepada guru-guru kita berkenaan tentang manajemen manajemen kelas dan juga pembelajaran membuat soal yang memuat tentang pembelajaran literasi dan juga numerasi. Ini juga menjadi prioritas kita karena untuk meningkatkan pembelajaran, kualitas pembelajaran dan juga kemampuan literasi dan juga numerasi. Jadi untuk anggaran dari ada 3 di sini di Bosnas itu sebesar 373.500.000, kemudian di Bosda itu ada 54 juta, dan bos kinerja itu ada 45 juta. Nah, kembali untuk bos kinerja 45 juta ini separuhnya juga sudah untuk pembelian buku yang memang diwajibkan oleh kementerian untuk membeli buku kurikulum Merdeka di kelas 12. Jadi ini kira-kira untuk kegiatan dan juga rencana anggaran. Kami kembalikan kepada ayah dan bunda jika mungkin ada yang ingin memberi masukan ataupun yang disampaikan dari beberapa poin tadi, mulai dari visi misi, kemudian tadi ada untuk kegiatan evaluasi diri melalui raport mutu sekolah, kemudian agenda 1 tahun, serta anggaran daripada sekolah. Demikian mungkin untuk sebagai pembuka bagi ayah dan bunda, bapak ibu yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan, kami persilakan. Itu mungkin tanggapan terlebih dahulu dari Ibu Ketua Komite, Bu Desi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal dari saya. Saya Bunda dari Muhammad Al-Hidayah, kelas 10 Abu Bakar, yang pada rapat pembentukan komite beberapa minggu yang lalu dipercaya oleh beberapa ketua paguyuban untuk menjadi ketua komite. Mudah-mudahan amanah yang diberikan kepada saya bisa dilaksanakan dengan baik sampai nanti berakhir masa jabatan. Namun tentu sebelumnya saya di sini hanya sebagai koordinator dari Bapak Ibu semua. Tentu saran-saran dari Bapak Ibu semualah yang dibutuhkan oleh sekolah sebagai salah satu sekolah penggerak untuk mewujudkan profil Pancasila. Karena kurikulum sekolah sekarang ini kan tidak sama seperti zaman kita dahulu. Jadi butuh pemahaman sebenarnya Ustadz. Sekolah penggerak ini apa, profil Pancasila ini apa. Jadi sebenarnya setelah dipelajari bahwa sebenarnya dengan kurikulum sekarang ini mendidik anak menjadi lebih mandiri, kemudian anak bisa mengungkapkan apa keinginan dari mereka. Jadi bukan keinginan dari guru. Jadi mereka bebas untuk mengungkapkan pendapatnya, kemudian untuk menunjukkan bahwa inilah sebenarnya eh, cita-cita mereka. Jadi tugas kita lah membimbing, mengarahkan, mudah-mudahan cita-cita mereka dapat tercapai. Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Ustadz kemarin juga sudah kami dengar bersama pemaparan beliau sewaktu rapat pembentukan komite. Eh, Mungkin ada saran dan masukan. Yang paling penting tentu dukungan dari kita semua atas program-program sekolah. Karena prinsipnya kalau saya secara pribadi, selagi itu baik untuk anak, bisa membuat karakter anak menjadi lebih baik, kemudian anak lebih percaya diri dalam mengembangkan kreativitasnya, kemudian bisa mengungkapkan ide-idenya, tidak malu berbicara depan umum, kemudian mempunyai akhlak yang baik, saya siap mendukung. Kemudian apa yang bisa kita buat untuk sekolah, mari sama-sama kita rembukan. Kemudian Ustadz saran, saya kemarin ada dapat biaya tentang EduTrip, pilihan EduTrip yang mungkin sebagai informasi awal dari wali kelas. Saran saya, karena ini baru angka besar,
tentu bertanya-tanya juga secara pribadi. Kemudian saya juga ngobrol sama teman-teman yang anak-anaknya di Islamic Center. Ada pilihan terus untuk kelas 10 itu ke Thailand dengan angka 2,5 juta dan Sumatera Barat 1 juta. Ada baiknya sebelum kita share, sebaiknya dibuat rinciannya Ustadz. 2,5 juta itu udah sampai mana saja, transportasinya berapa. Karena saya jadi ragu sendiri, 2,5 juta anak-anak tidur di mana, di hotel mana, karena itu jadi pertanyaan. Kalau lewat kapal, biaya transfer lewat Malaysia aja udah 800.000, nanti anak-anak tidur di mana, makannya di mana, tentu jadi pertanyaan. Jadi biar kita sekali jalan, begitu informasinya keluar, jadi tidak menjadi pertanyaan bagi orang tua. Karena orang tua yang mau nanya mungkin ragu, ini apa rinciannya, apa cukup 2,5 juta sampai ke Thailand. Kalau ke Sumbar, insya Allah cukup. Saya jamin 1 juta cukup. Tapi mungkin hal-hal yang seperti itu, karena saya juga dengar dari orang tua yang lain kemarin untuk kelas 12 itu sempat juga ada rapat untuk persiapan, karena kebetulan ada teman saya tidak ada juga pemaparan bahwa rincian anggaran bayar 4,5 juta itu itemnya ini, jadi butuh itinerary mungkin Ustadz. Orang tua mungkin butuh kejelasan. Jadi bukan masalah anggarannya, tapi kita ada jelas bahwa anggaran segini, transportasi segini, nginap di hotel ini, nanti makannya anak-anak di sini, karena tentu orang tua juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak sebagai pengalaman mereka. Karena perjalanan EduTrip ini bukan hanya untuk bersenang-senang, tapi mudah-mudahan bisa menjadi kenangan yang baik, pelajaran yang baik bagi anak-anak. Itu yang kami inginkan sebagai orang tua. Kemudian kalau masalah eh, sen itu saya sangat mendukung, karena anak-anak kan tidak hanya harus bisa hafal Al-Quran, tapi teknologi ini kan harus terus diikuti. Jadi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi jangan kita membekali anak hanya berat sebelah, tapi juga teknologi harus kita bekalkan di zaman yang sekarang ini. Seperti sekarang, boleh anak-anak boleh bawa laptop, tapi tolong juga dikontrol dalam pemakaian laptopnya, karena lewat laptop juga bisa pakai Instagram, kemudian bisa buka YouTube. Jadi tolong nanti wali kelas mengawasi juga laptop ini digunakan untuk apa. Karena kalau dipakai dari pagi, saya dengar nggak belajar, jadi ngapain? Buka laptop, ngapa nonton film horor? Saya bilang, belajar aja masa nonton film horor. Bilang, iya nggak ada belajar, tanya boleh bawa laptop. Nah mudah-mudahan kalau ini tonton horor nggak apa-apa Ustaz. Kalau yang lain-lain kan kita tanpa pengawasan itu yang kita takutkan, pelajaran di luar jam sekolah belajarnya itu. Jadi mohon pengawasan. Kemudian kembali diingatkan anak-anak untuk ya tidak membawa HP, karena tentu mungkin kami di rumah orang tua sudah ingat-ingat, namanya anak-anak dikasih larangan yang ini, jalannya itu tahu-tahu hilang aja handphone di rumah. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Jadi kalau bisa ya sebelum masuk itu disidak dulu anak-anaknya. Jadi anak-anak itu terbiasa disiplin. Mungkin cara pengajarannya dengan kita membuat aturan yang ketat dulu, jadi anak-anak sudah takut. Jadi perlu dibuat takut. Jangan sampai terjadi seperti kemarin, begitu disidak masih banyak yang bawa handphone. Jadi bukan orang tua tidak mengawasi, tapi sepandai-pandainya orang tua mengawasi, anak-anak ini pikirannya banyak betul jalannya. Jadi mohon pengawasan dari guru yang lebih ketat, terutama dalam penggunaan laptop ini, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Desi yang sudah berikan masukan. Mungkin Ayah Bunda, Bapak Ibu yang lain, Pak Wildan mungkin ada masukan, silakan Pak. Bisa. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya gambar kita ini banyak yang di apa ya videonya. Jangan kita bertiga yang ada di sini. Ada, Pertama ada yang masak, ada yang jogging. ada tuh Pak, ada Pak. Cuman malu-malu deh Pak. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Maaf Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup jelas tentang apa yang disampaikan oleh Ibu
Ibu Desi tadi ya, Ketua Komite Islamic Center, Ketua Komite terpilih. Selamat Bu, karena sudah terpilih. Kemarin saya tidak bisa hadir karena ada kebutuhan lain. Mohon maaf. Tadi saya sudah mendengarkan tentang paparan dari Ustadz, baik di visi-misi, kemudian tujuan, dan program-program kerja yang ada 7 poin yang akan dilaksanakan mungkin pada tahun ini lah paling tidak kan. Untuk rapor pendidikan kita melihat di sana ada 2 komponen yang menurun ya Pak ya, yaitu di literasi dan keamanan sekolah. Tadi ada penurunan berita daripada tahun sebelumnya. Mungkin itu yang menjadi sorotan kami untuk bisa kita cari solusi untuk tahun ini. Karena ada 2 tadi, literasi menurun daripada tahun sebelumnya, kemudian keamanan sekolah. Maka ini saya cukup aneh juga karena keamanan sekolah terjadi penurunan daripada tahun sebelumnya nilainya. Mungkin bisa dijelaskan nanti apa yang dimaksud dengan keamanan sekolah itu yang menjadi sebab turunnya nilai dari nilai rapor mutu dari Islamic Center. Kemudian setelah dijelaskan tadi 7 program unggulan yang tadi Bapak jelaskan, memang kami kira cukup bagus dan sudah komplit memang. Ada sana pengembangan sains, kemudian hafiz, kemudian soft skill, hard skill, pengembangan bakat dan minat dan lain-lain. Cuma begini, karena tadi ada 2 komponen yang terjadi penurunan daripada pada tahun sebelumnya, yaitu tentang di bidang literasi dan di bidang keamanan sekolah. Maka kami rasa program yang 7 unggulan program tadi juga lebih menitik beratkan kepada hal-hal yang menurun tadi. Memang sudah dimasukkan literasi tadi, tapi kami lihat cuma di situ seminggu sekali diadakan apa itu ya, kegiatan membaca atau gimana itu tadi, karena slide-nya terlalu cepat tadi Bang. Jadi usul kami mungkin agak ditekankan juga kepada literasi anak dalam program itu. Mungkin seperti ini hanya usulan, mungkin sekolah bisa saja dari program-program lain, misalnya kegiatan membaca sebelum belajar, ya kan? Kemudian gerakan membaca ke perpustakaan, jadi anak diarahkan betul ke perpustakaan untuk membaca. Kemudian apakah nanti yang rajin ada rewardnya atau segala macamnya bagi anak-anak sebagai motivasi bagi mereka. Itu hanya mungkin sebagian kecil dari usulan kegiatan saja. Pak Toto tentu lebih ada program lainnya mungkin untuk meningkatkan literasi anak yang di mana terjadi penurunan pada di poin itu. Kemudian untuk keamanan sekolah, ya ini mungkin perlu jelaskan dulu keamanan sekolahnya yang bagaimana yang terjadi penurunan itu, karena apakah anak ini yang ketika mengisi atau menjawab itu ada terjadi kesalahan atau memang tidak jelaskan sebelumnya program sekolah itu sehingga terjadi penurunan rapor mutu di sana. Mungkin saya hanya menyikapi hal itu dan memberikan masukan. Kalau yang lain-lain saya kira yang sedikit tadi mungkin EduTrip tadi, kalau kami lihat tadi Bapak ada situ buat ke Malaysia ya? Ada perjalanan ke Iya, Pak. Malaysia. International EduTrip ya, betul. Kalau kemarin kan betul kata Bu Ketua tadi, kita kan di grup itu kan ke Thailand dan ke Sumatera Barat. Nah, di sini kami lihat tadi di program unggulan Bapak ke Malaysia. Ya, kami setuju aja karena kalau ke Malaysia pun bagus ya, karena negaranya lebih Islami ya kan, dan mencari sekolah mungkin sekolah-sekolah ada tujuan sekolah-sekolah yang bisa jadikan studi banding untuk menjadikan pelajar kita di sana.
atau mungkin bisa juga sekolah Indonesia yang ada di sana di di konsulat itu, di konsul atau di mana itu, karena ada memang sekolah kita di Indonesia ini yang di sana, atau sekolah Malaysia itu sendiri mungkin jadi tujuan kita. Itu nanti silakan saja lah dimusyawarahkan di mana yang terbaik untuk sekolah kan atau menurut kita. Mungkin itu Mas sekitar masukan dari kami, dan secara umum memang sudah bagus programnya kami kira, apalagi di situ ada juga tadi pembinaan mental atau soft skill anaknya untuk lebih motivasi dan lain-lainnya. Kami kira programnya juga bagus, tinggal mungkin di apa di kekurangan yang ada dua komponen itu dimasukkan ke unggulan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan atas masukannya. Pertama mungkin kembali menjawab dari berkenaan penurunan daripada 2 item ya. Saya share screen-kan kembali. Kalau kita lihat di sini, untuk kemampuan literasi murid itu memang ada terjadi penurunan di tahun 2022 dan juga kondisi keamanan sekolah. Untuk literasi ini mungkin karena kemampuan ini Pak ya, di asesmen di AKM-nya. Di AKM-nya kemungkinan terjadi penurunan dari nilai kemampuan anak-anak kita untuk menjawab. Nah, memang ini juga menjadi catatan kami untuk menggerakkan kembali minat baca anak-anak. Ya, ini masukan yang bagus tadi Pak Wildan untuk kegiatan literasi setiap sebelum masuk. Ini insya Allah mudah-mudahan nanti akan kami masukkan. Memang yang sudah berjalan ini mereka membuat resensi di seminggu sekali, resensi di kelompok mentoring masing-masing. Jadi mereka setelah kegiatan yasinan, kemudian nanti ada ceramah, setelah itu mereka kelompok dengan kelompok mentor masing-masing. Nanti kelompok mentor ini nanti diawali dengan resensi minimal 2 peserta, karena dalam satu kelompok itu ada 15, ada yang 17 gitu di dalam satu kelompok tadi, kelompok-kelompok kecil. Tapi untuk setiap harinya ini memang masih belum kami canangkan, dan insya Allah untuk pojok baca dan juga pembiasaan membaca setiap hari insya Allah nanti akan kami masukkan dalam program rutinan. Nah, untuk kondisi keamanan ini memang kami juga bingung juga nih Pak, karena secara kita dari tahun kemarin sudah bentuk tim Satgas untuk anti perundungan. Jadi setelah deklarasi yang Pak Wildan kemarin juga hadiri, kita ada satuan petugas untuk jika terjadi bullying ataupun tindak kekerasan atau pelecehan, mereka diperkenankan, kadang kan ini perkara sensitif. Jadi mereka jika khawatir menyampaikan kepada gurunya, ada teman sebaya yang ini menjadi satgasnya. Jadi satgas kita ada SK satgas yang untuk penanganan anti kekerasan dan juga bullying, kekerasan dan juga apa namanya pelecehan ini. Mereka nanti yang akan mengatur ini prosedurnya kemana, ke BK atau sampai kepada, kalau memang ini penting, kepada kepala sekolah, maka dia akan kita bincangkan kepala sekolah dan akan kita tindak lanjuti dengan bisa sampai ke Komisi Perlindungan Anak ataupun kepada pihak-pihak yang berwenang. Asumsi kami bahwa selama 1 tahun di tahun 2022 ini tidak ada tindak yang seperti itu, tindak kekerasan, dan juga tidak ada laporan di Satgas yang mengatakan bahwa grafik apa namanya bullying ini meningkat gitu. Ini tidak ada. Saya berasumsi bahwa kemungkinan ini disurvei ketika AKM survei lingkungan ini terkesan mungkin mereka tidak membaca soal. Jadi biar lebih cepat kan, karena memang saya cek di tahun kemarin gimana Pak anak yang ketika ngisi survei lingkungan cepat keluar,
Ya Ustadz, alasan mereka udah selesai. Jadi ini mungkin, dan itu kami sudah untuk di AKM tahun ini kami betul-betul menyampaikan silakan dibaca, dipahami dan jawablah sesuai dengan yang Ananda rasakan. Itu yang kami sampaikan dan mudah-mudahan raport mutu di tahun 2024 nanti untuk yang 2023 ini bisa lebih baik dari yang tahun sebelumnya. Terima kasih Ya, untuk jadi masukannya Ustaz, Pak Wildan. Ya, ya Ustaz Pak. mungkin saya kira ini kan krusial ini keamanan sekolah Ya, terjadi penurunan. Sementara kita kan melihat kan faktanya sekolah ini kan aman, ya kan? insya Allah. Jadi Hmm. mungkin penekanan kepada siswa atau kawan-kawan yang menjawab soal ini mungkin perlu kita tekankan lagi lah agar mereka jangan salah menjawab. Ini kan kita khawatir ada salah menjawab atau asal-asalan tadi ya. Ya, itu yang kami saknya bah, yang mungkin bisa jadi dikarenakan jawab yang asal-asalan tadi. Karena memang dari Satgas, kalau izin kita share di raport ini di iklim keamanan sebentar Pak. Coba kita lihat. Ya. Jadi memang penurunan itu ada sekitar 6%. Ini kan lumayan lumayan besar nih kalau kalau dilihat, kalau kita tengok dari 6% penurunannya itu sampai 6% ini kan lumayan lumayan besar ini, lumayan besar. Jadi ini yang menjadi titik tekan kami juga dan insya Allah eh, kami bisa sampaikan bahwasannya ini aman karena memang di tahun 2022 kemarin tidak ada laporan bahwa tingkat keamanan di SMA ini semakin meresahkan. Dari Satgas ini tidak ada laporan. Bahkan grafik laporan mereka yang melapor bahwasanya mereka dibully, kemudian dilecehkan, ini insya Allah tidak ada. Karena setiap tahun, setiap awal tahun pelajaran, kita gandeng dengan dari Babin Kamtibmas, kemudian dari TNI, kemudian kita juga sepakat membuat apa namanya eh, deklarasi seperti yang di awal dulu Pak Wildan juga menyampaikan itu Roots Day itu. Jadi semuanya sudah kita sepakat. Artinya sudah kita deklarasikan untuk sama-sama sepakat menjaga keamanan. Nah, ini yang mungkin asumsi kami bahwa penurunan tingkat keamanan sampai 6% ini bisa jadi survei lingkungan ini mereka menjawab tidak sesuai, artinya hanya salah. Itu mungkin, Pak. Yalah, nanti tinggal internal Bapak lah nanti disampaikan ke siswa dan guru lah untuk persoalan ini. Jangan terulang lagi lah. Sayang juga kan. Iya, Karena ada kenyataan. insya Allah, Pak. Ya. Kemudian tadi berkenaan untuk EduTrip ya Bu Desi dan juga Pak Wildan. Untuk EduTrip sebetulnya kelas 10 itu kita belum ke Thailand. Jadi untuk International EduTrip itu adanya di kelas 11. Di kelas 11. Jadi kami mohon izin untuk setiap informasi yang resmi dikeluarkan oleh sekolah itu bersumber dari surat resmi yang itu ditandatangani oleh kepala sekolah. Jadi kalaupun Ya. misalkan nanti ada informasi seperti itu yang tidak ditandatangani oleh kepala sekolah bisa jadi itu hanya wacana. Jadi kami untuk EduTrip itu adanya di kelas 11. Nah, kenapa di sekarang itu ada kelas 12? Karena memang kemarin itu mundur karena ada COVID kan, jadi sehingga kita patokan yang kelas 12 baru berangkat. Nanti di tahun ini sudah kita mulai lagi untuk kelas 11. Jadi yang kelas 10 sekarang mereka nanti akan edutripnya di kelas 12. Maaf, di kelas 11. Jadi kelas 12 itu tidak ada lagi yang namanya edutrip. Jadi mereka biar sudah fokus untuk persiapan masuk ke perguruan tinggi. Jadi kalau sekiranya memang ada informasi ataupun wacana ke Thailand yang sekian, ini kami mohon maaf dan insya Allah itu bukan resmi karena yang kelas 10 belum. Wacana yang kelas 10 itu kemungkinan untuk field trip ya. Kalau field trip ini kami serahkan ke wali kelas dan juga ayah dan bunda, kira-kira mau seperti apa? Apakah mau di Pekanbaru saja atau mungkin ke Padang atau kemana ini nanti
kami persilakan untuk rembukannya dengan orang tua di paguyuban. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Untuk visi misi kira-kira apakah ada tambahan atau masukan? Silakan untuk visi misi. Cukup ya kira-kira ya. Kalau menurut saya cukup tuh Pak. Terangkum Pak ya. Heeh. Kalau ada lagi mungkin Bapak Ibu silakan. Tidak ada? Bu Des mungkin ada yang mau disampaikan Bu Des? Ya, Ustaz. Bapak Ibu yang lain lah sarannya. Bu Des pengawas. Silakan Bu Des. Kayaknya kenapa? Ada Bu Desmiati? Lagi masak. Oh, suaranya tadi dah saya ngomong tapi tak dengar. Silakan Bu pengawas. Ini Bu Des pengawas kita ya. Silakan Bu Des. Ya. Aduh. Iyalah, iyalah. Ini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, Pak Wildan, dan Waalaikumsalam Bapak Ibu yang warahmatullahi lain yang wabarakatuh. hadir di kesempatan di ruang Zoom meeting ini. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan di situ. Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan beberapa hal. Yang pertama di sini tekankan selain daripada apa namanya yang sini tekankan tentang rapor sekolah ya Pak ya. Rapor sekolah karena sekarang ini memang digalak-galakkan tentang PBD ini dari 2021 2022 sekarang nanti 2023 untuk 2024. Dan hasilnya kalau saya lihat alhamdulillah untuk sekolah Islamic Center itu hijau semua, tapi memang ada penurunan kalau dibandingkan dengan sekolah lain. Kan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian di sini mungkin dalam waktu ujian ANBK, melaksanakan ANBK, ini kan kita sistem acak peserta didiknya. Kan itu ya Pak ya. Nah, sistem acak ini bukan ditentukan oleh sekolah, bukan diusulkan oleh sekolah nama-nama peserta didik yang ikut untuk ANBK. Karena itu sudah memang terdata di Dapodik, jadi dari pusat. Nah, di sini saya menekankan untuk literasi, ya, untuk literasi ini yang harus kita ingatkan kepada peserta didik itu adalah memahami deskripsi daripada soal ANBK itu sendiri. Nah, kadang-kadang ini anak-anak kadang mungkin waktu membaca soal tidak memahami asli deskripsi itu, mungkin asal jawab saja. Tapi alhamdulillah mungkin ada yang terjawab bagus, ada yang tidak, kan gitu. Makanya mungkin ada penurunan sedikit. Nah, mudah-mudahan saya mengharapkan untuk yang akan datang 2023 untuk 2023 ini ada penaikan, kan gitu. Nah, di sini memang yang terutamakan itulah literasi dan numerasi dalam sistem rapor sekolah. Kenapa demikian? Karena rapor sekolah ini adalah menunjukkan kualitas sekolah itu sendiri terkait akreditasi sekolah dan juga rapor sekolah. Mungkin itu mungkin sedikit ya Pak yang bisa saya ungkapkan di sini. Dan kemudian betul juga yang dikatakan oleh Pak Wildan tadi, kalau dulu memang ada program kementerian bahwa setiap masuk kelas itu wajib untuk membaca sekitar 5 menit kalau tidak salah saya ya. Tapi kalau sekarang mungkin tidak pernah dilaksanakan lagi. Ya, mungkin ada juga dilaksanakan oleh sekolah-sekolah lain dan ada juga mungkin yang tidak sama sekali. Nah, mungkin itu yang kalau kita lihat masih ada apa namanya itu belum melaksanakan sepenuhnya. Nah, jadi untuk literasi dan numerasi itu di mana-mana sekolah memang ini yang menjadi bahan daripada penilaian rapor sekolah yang saat ini masih belum diterapkan dimanapun secara nasionalnya. Ya mungkin itu Pak Toto, mungkin lain waktu mungkin saya akan mengunjungi sekolah Bapak juga. Ya, kita akan membicarakan tentang hal ini dan saya menginginkan juga di dalam penyusunan untuk dari apa namanya rapor sekolah tadi ya NBK itu adalah mengeksplor. Dari hasil eksplor itulah nanti akan kita wujudkan apa-apa yang harus kita tingkatkan yang dari nilai yang mengalami penurunan. Ya begitu Pak Toto.
Itu Terima saya kasih sampaikan. Bu Des. Ya, terima Sama-sama. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi masukan, Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin sebagai pamungkasnya, pertama untuk visi misi, insya Allah berarti tidak di tahun ini tidak ada perubahan. Kemudian untuk RKA, ini juga insya Allah kita akan posting nanti realisasi penggunaan di akhir tahun 2023. Nanti Ayah dan Bunda bisa melihat dan juga nanti bakal komite akan mengetahui ataupun ikut juga menandatangani daripada rencana anggaran yang akan kita sampaikan. Kemudian sebagai masukan tadi, pertama untuk kegiatan Idul Fitri sebelum men-share informasi diprediksikan terlebih dahulu serta menyampaikan rincian. Insya Allah nanti akan kami sampaikan jika ingin ini menjadi program baik di kelas 10, 11 maupun kelas 12. Kemudian yang kedua mengontrol pemakaian elektronik termasuk penggunaan laptop dan juga handphone. Insya Allah kami akan buat regulasi dan aturan yang sedikit ketat karena memang untuk handphone yang kita tangkap, kedapatan tangkap, ini akan kami panggil orang tua dan bisa jadi mungkin akan kami naikkan, tidak akan kami sampaikan, tidak akan kami berikan kembalikan sampai akhir semester, baru nanti akan kami kembalikan. Kemudian yang ketiga penurunan dari literasi di keamanan lingkungan, ini juga tadi disampaikan oleh Pak Wildan, ini juga menjadi catatan kami dan mudah-mudahan masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh Ayah dan Bunda ini menjadi kualitas memenuhi ataupun memperbaiki kualitas pembelajaran di SMA Center Center. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khairul jaza kepada Bu Des selaku pengawas SMA Center Center dari yayasan dan juga Ibu Ketua Komite Bu Desi yang menyempatkan walaupun ini masih hari efektif, masih sibuk, Pak Wildan dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Jalla yang akan membalas kebaikan dan juga jeripaya yang sudah Ayah dan Bunda Bapak Ibu berikan. Dan mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin nanti akan kita sampaikan sharekan absensi digital ya Bapak Ibu. Ini juga untuk menjadi bukti bahwa kehadiran kita sudah melakukan rapat untuk visi misi dan juga beberapa item yang lainnya. Nanti di grup mungkin kami sampaikan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.